Pada materi kali ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu guru untuk berkunjung ke sebuah sekolah yang memiliki potensi inovasi dan pembelajaran alternatif yang menarik. Yuk ikut saya. Terlihat di sekeliling saya, para guru dan murid sedang kegiatan belajar dan mengajar. Saya sedang menunggu Bu Nita, guru bimbingan dan konseling, untuk mengobrol seputar layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Halo Bu Nita. Halo Mbak Kalis. Bu Nita, melihat keceriaan para guru dan para murid, hati saya jadi ikut gembira. Tetapi sejujurnya ada hal yang akhir-akhir ini membuat saya sangat bersedih, yaitu tentang kekerasan seksual di satuan pendidikan. Saya pernah membaca berita seorang guru yang memanfaatkan aktivitas mengajar untuk melakukan kekerasan seksual kepada murid. Dan akhir-akhir ini saya juga sering mendengar kekerasan seksual antar murid yang dilakukan lewat teknologi digital. Bagaimana pendapat Bu Nita untuk merespons kekerasan seksual di satuan pendidikan? Iya Mbak Kalis, tentu sebagai guru saya amat prihatin dengan kejadian kekerasan seksual di satuan pendidikan. Tapi hal ini juga sudah diakui ya oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bahwa ini merupakan salah satu dosa besar di satuan pendidikan. Tapi ya memang perlu kita akui ya Mbak Kalis bahwa kejadian ini memang ada. Karena begini, setelah kita mengakui maka akan lebih mudah nantinya untuk kita menentukan kebijakan berdasarkan strategi-strategi untuk pencegahan dan penanggulangan kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan ini. Wah, saya apresiasi sekali jawaban Bu Nita. Memang terlebih dahulu harus kita akui dulu bahwa kekerasan seksual memang ada di satuan pendidikan agar kita bisa memikirkan strategi penanganan kasusnya. Tapi sebelum lanjut, boleh nggak Bu, kita cari tempat duduk dulu biar bisa ngobrol-ngobrol lebih nyaman? Oh boleh Mbak, mari. Nah, kita udah bisa lanjut nih Bu Nita. Bu Nita adalah guru bimbingan dan konseling di SMA. Saya ingin menggali lebih dalam bagaimana prinsip penanganan tindakan kekerasan termasuk kekerasan seksual di satuan pendidikan. Iya, terima kasih Mbak Kalis. Penanganan kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan itu tidak bisa sembarangan. Tentunya semua ada prinsip-prinsipnya. Apalagi kalau yang kita hadapi ini adalah anak-anak dan remaja. Prinsip penanggulangan di satuan pendidikan ada 6 poin penting, yakni prinsip yang pertama adalah kepentingan terbaik bagi peserta didik. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Lalu prinsip yang ketiga adalah adanya persamaan hak, yang berarti tidak diskriminatif. Prinsip yang keempat adalah pendapat peserta didik. Lalu selanjutnya, ada tindakan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif. Dan prinsip yang terakhir adalah perlindungan terhadap hak-hak anak dan HAM sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, selain itu, yang menjadi catatan penting ini Mbak Kalis ya, apabila dalam kasus kekerasan, baik itu perundungan, kekerasan seksual, ataupun intoleransi yang dilakukan oleh peserta didik atau anak, maka anak tersebut juga berhak mendapatkan fasilitas pemulihan seperti korban dalam melaksanakan layanan bantuan dan rehabilitasi. Ya, hal tersebut diasumsikan bahwa seseorang yang berada di bawah usia 18 tahun itu dianggap belum mampu untuk mengambil keputusan secara mandiri, termasuk dalam melakukan kekerasan ini. Nah, dalam penanganan kasus seperti ini, dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak, maka perlu dipastikan bahwa anak tersebut diproses menggunakan SPPA, yaitu Sistem Peradilan Pidana Anak. Wah, benar-benar komprehensif ya Bu Nita. Saya selanjutnya jadi ingin tahu lebih dalam bagaimana pencegahan dan penanganan kasus yang diberikan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Ya, selanjutnya dari prinsip-prinsip yang kita pahami bersama tadi, itu nanti akan diintegrasikan dalam 3 bentuk layanan, seperti layanan dasar ini menumbuhkan dan menjaga budaya sekolah yang dilandaskan profil pelajar Pancasila. Lalu, layanan dasar juga memberikan wawasan
dan pemahaman tentang isu-isu kekerasan, baik melalui kegiatan khusus maupun membahas topik tersebut saat berkaitan dengan materi yang dipelajari di kelas. Lalu, ada lagi yang dinamakan layanan responsif. Berarti segera menangani isu yang terjadi di satuan pendidikan, ya dimulai dari pencarian informasi secara menyeluruh. Lalu, layanan responsif ini bersikap netral dan objektif dalam penanganan isu. Layanan responsif ini terwujud dalam pendampingan secara intensif bagi peserta didik yang berkaitan dengan isu permasalahan dan juga akan melibatkan keluarga dan profesional dalam penanganannya bila memang diperlukan. Lalu, kita juga membutuhkan yang namanya dukungan sistem. Dukungan sistem ini berarti adanya kebijakan sekolah yang ramah bagi peserta didik, tercermin dari budayanya. Lalu dalam dukungan sistem, ada prosedur yang jelas dalam menangani isu-isu penting dan dilakukan secara konsisten oleh seluruh warga sekolah. Lalu, dukungan sistem ini terwujud dalam sosialisasi kebijakan sekolah kepada semua pihak. Baik Bu Nita, saya rasa sudah cukup nih. Saya merasa sudah dapat banyak banget informasi terkait layanan aduan, layanan bimbingan konseling, dan juga para pemangku kebijakan terkait penanganan kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan. Iya, sama-sama Mbak Kalis. Semoga nantinya semua pihak dapat bergerak bersama dalam menghapus kekerasan seksual.